Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang pada bulan Oktober 2020 terpilih sebagai kota transportasi terbaik sedunia di ajang Sustainable Transportation Award 2021. Patut diapresiasi tentunya melihat perkembangan transportasi di DKI Jakarta mengalami pembaharuan, perkembangan juga inovasi-inovasi terbaru. Contohnya seperti Transjakarta, MRT dan juga LRT. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana eksistensi transportasi zaman dahulu kala yang menjadi ikonik DKI Jakarta? Apakah masih ada? Mungkin jika kita melihat di sepanjang jalan besar di DKI Jakarta sangat sulit kita temukan. Kendaraan yang saya maksud ini adalah kendaraan beroda 3 menggunakan tenaga manusia dengan cara dikayuh. Yap, beca. Menarik menurut saya karena melihat perkembangan beca saat ini menjadi mata pencaharian masyarakat, juga sejarahnya tentang penertiban beca pada tahun 70-an yang dianggap menjadi pekerjaan yang tidak manusiawi. Bersama saya, Dwiki Nuraini di konten Jempolan Indonesia, ini dia Perspektif. Itu namanya rezeki kan, sehari-harinya nggak tentu. Pokoknya yang penting kita diambil kesimpulannya cukup buat makan minum aja lah. Yang penting badan sehat, terus buat makan minum istri dan anak saya mencukupi, itu aja. Gubernur Ali Sadikin itu melihat untuk juga menghindari kecelakaan dan sebagainya sehingga ini dibatasi. Maka dibuatlah daerah-daerah bebas beca. Sekarang beca tidak lagi mengganggu kemacetan atau menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di jalan-jalan protokol, jalan-jalan angkutan umum gitu. Karena dia ada di pemukiman. Peminatnya sekarang masih banyak nggak sih Pak beca? Ya kalau banyak sih nggak, cuman ada aja lah gitu. Kalau banyak sih nggak, tapi kan sekarang mah karena kendaraan banyak, ada Grab, ada online, jadi memang masalah rezeki mah udah dibagi-bagi lah. Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu. Tapi kalau misalkan Bapak kan udah lama nih narik beca, kalau dibandingin zaman dulu sama sekarang berarti beda jauh ya Pak? Beda jauh. Iya. Berarti memang dari Bapak sendiri merasa tersaingi sama angkutan yang wajah baru di DKI Jakarta ini. Tapi di sini masih banyak nggak sih Pak di Teluk Gong ini, kan saya lihat sih masih banyak. Masalah beca? Iya. Kalau masalah beca di Teluk Gong tuh masih banyak. Ada di Lampu Merah, ada di ATT, Pasar Baru, terus di Pajar, Aladin, terus di sono di pasar itu, di Pasar Goyang ada. Ya pokoknya banyak lah masih. Oh berarti ternyata memang masih banyak, cuman nggak di jalan-jalan besar ya Pak, udah memang kan, namanya pasar lampu merah gitu ya Pak? Kan sekarang udah diatur sama pemerintahan. Masalah beca boleh, cuman harus tertib. Terus yang keduanya mangkal harus di gang-gang. Kalau di jalan raya cuma hanya sepintas, kalau kita hanya lewat doang. Tapi kalau mangkal tidak boleh. Jadi pemerintah mah walaupun kecil besarnya jangan kita membantah. Harus kita patuhi karena aturan pemerintah. Jadi pemerintah pun aman, kita juga yang penarik tuh aman. Kan itu yang dicari. Jadi supaya enak lah gitu, sama-sama enak. Sehingga beca ini merupakan satu kegiatan yang memang transportasi moda gitu ya, moda transportasi yang memang mudah diperoleh, sehingga itu berkembang begitu banyak, begitu pesat. Nah, oleh Gubernur Ali Sadikin setelah ini beca itu kan memang tidak ada larangannya ke jalan protokol, ke jalan ekonomi dan sebagainya. Sehingga Gubernur Ali Sadikin itu melihat untuk juga menghindari kecelakaan dan sebagainya sehingga ini dibatasi. Maka dibuatlah daerah-daerah bebas beca. Jadi ini seperti foto di sini di Jalan Tamrin. Ini tahun berapa nih Pak Haji? Itu tahun 70-an. Ya, ada 70, 72.
Nah, ini daerah di Jalan Tamrin. Makanya di sini ada tulisan Oh iya, daerah bebas beca. beca. Itu juga spellingnya ejaannya masih ejaan lama, Betjak gitu ya, tuh becak. tulisannya. Nah, jadi dengan dulu penertiban beca ini dilakukan di Polda Metro Jaya. Ini kan ada di halamannya. Oke. Oh. Di halaman Polda Metro Jaya. Ini yang udah diangkut, Pak Haji? Itu yang Beca-beca yang udah ditertibkan. Ya. Kemudian setelah itu berganti gubernur dan sebagainya, sehingga ada di ini bekas-bekas beca ini dibuatlah menjadi rumah-rumah ikan. Itu bahasanya rumpon. Nah, rumpon ini artinya bangkai becak yang habis ditertibkan itu dibuang ke laut. Dulu ada kebijakan becak dilarang, ya. Ada sampai keluar Perda 8 tahun 2007, ya. Itu di pasal 29 itu melarang mengelola, memasukkan, merakit, bahkan memfungsikan becak tersebut. Bahkan bukan hanya larangan, di Perda itu juga mencantumkan sanksi bagi siapa yang melanggar, gitu ya. Sanksinya di pasal lainnya, di pasal 62 kalau tidak salah. Nah, ini masih berlaku pada 8 tahun 2007 ini, ya, tentang ketertiban umum. Tapi beca existing di Jakarta Utara itu memang di beberapa tempat masih ada. Seiring perkembangan zaman ini, kebutuhan masyarakat tidak lagi tergantung full dengan beca. Sekarang sudah meningkat, lebih massal, ada komuter, ya, kereta, ada MRT, ada LRT, bahkan untuk angkutan bus itu ada Transjakarta, busway, ya. Kemudian sekarang lebih terakomodir lagi, ada Jaklingko, ya, untuk masuk-masuk ke pemukiman. Akhirnya becak juga lebih terlokalisir secara alami, gitu, hanya di pemukiman. Karena warga kalau mau untuk angkutan yang lebih cepat, Jakarta ini warganya ingin apa-apa serba cepat, gitu, tidak lagi menggunakan moda becak, gitu, ya. Bapak dulu becanya ini beli berarti, Pak? Iya, beli dulu. Beli. Dari tahun berapa Pak belinya berarti? Ya semenjak Bapak Sutioso aja sampai sekarang. Masalah garukan, masalah garukan saya udah nggak kehitung lah, nggak kehitung. Ada teman saya yang selama Ahok aja udah 5 kali kena garuk. Tapi saya beca sampai sekarang alhamdulillah barokah. Kadang-kadang misalnya kalau garukan ya di depan garukan, saya di belakang. Garukan tuh apa tuh Pak? Kan Pamong Praja ngegaruk beca. Oh, beca. penertiban. Iya. Oh, oke. Itu becanya diangkat ke mobil Pernah juga truk. Pak? Dia truk. Terus Itu pas truk yang mobil sampah yang gede tuh diangkat becanya. Kalau kita berhadapan kena tuh. Gitu. Itu diangkut terus ada protes-protes nggak sih? Bapak tahu nggak? Oh, nggak ada. Kalau protes-protes nggak ada? Nggak ada. Kalau masalah protes nggak ada. Tapi kan katanya mata pencarian. Tapi Iya kan kalau masalah, tapi kalau menurut saya yang aturan sekarang lah yang enak. Apa yang enaknya? Beca boleh, asal tertib, asal kita mangkal diatur di mana tempatnya, itu baru saya cocok. Saya patuhi. Kalau ini mah waktu zaman Ahok, jangankan di jalan raya, di mana aja, boleh katakan di tenggorokan aja beca dicari. ada penertiban beca itu kelanjutannya seperti apa tuh Pak? Penertiban beca itu pada saat sebelum tahun 2007 penertiban, jadi mulai tahun 97-98 memang dulu ada pelarangan beca, ya. Setelah itu mulai diawasi perkembangan beca. Jadi sampai ada yang membuat pun itu sudah kita lakukan sanksi, gitu. Ya, jangankan beroperasional, ada yang membuat beca saja atau memasuk dari daerah lain pun masuk, itu akan disita dan dikenakan sanksi dan denda, ya. Sanksinya itu sampai ancaman hukuman, kurungan, gitu, minimal 20 hari, paling maksimal 90 hari. Kalau dendanya ya sekitar 5 juta minimal sampai 30 juta, gitu. Nah, saya kira ini sudah tersosialisasi dengan baik, jadi masyarakat juga sudah mulai mengerti, dan akhirnya untuk penertiban beca secara besar-besaran beberapa tahun terakhir ini tidak ada,
Ya, karena memang udah tidak ada lagi yang sampai pemasok batu pengusaha beca besar-besaran itu. Yang saya sampaikan tadi, beca yang ada sekarang ini awalnya itu menyesuaikan karena untuk angkutan barang, khusus angkutan barang gerobak yang selama ini gerobak mungkin didorong pakai lori, beca itu dimodif, jadi agak diperpanjang gerobaknya tadi buat orang cuma sedikit, diperpanjang buat barang lebih banyak. Seperti itu, jadi tidak ada lagi penerimaan beca. Nah, ada dan 2018 itu kan wacana akan merubah atau merevisi Perda beca, sehingga timbul lagi sekarang becanya dikasih tempat duduk gitu ya. Tetapi tetap saja sudah terlokalisir karena selama penertiban beca itu pemerintah daerah sudah memfasilitasi angkutan-angkutan alternatif yang lain yang lebih bagus dan layak serta terintegrasi gitu. Nih, Pak Haji, di sini ada yang menarik foto. Di sini ada, ini lagi penertiban juga ya. Berarti di sini kayaknya Ya, memang penertiban. Ini ada masyarakat, ada ibu-ibu juga, ada bapak-bapak dan anak-anak juga ikut sampai bersimpu ini. Boleh diceritain nggak Pak Haji? Iya, jadi pada waktu itu mungkin hanya satu-satunya lah ya lapangan pekerjaan yang diperoleh dari situ. Ibu-ibu itu katanya dia itu warga di wilayah Kecamatan Taman Sari lah. Jadi dia sudah beberapa kali ditertibkan. Nah, penertiban yang kesekian kali ini hilanglah harapan dia satu-satunya. Sehingga pada saat dia memohon kepada aparat, kepada petugas terantib, dia tidak melihat lagi situasinya, dia langsung mencium sepatu terantib itu. Itulah yang memang kalau kita melihat ya memang sangat terenyuh. Sebetulnya terantib itu juga nggak tahu menau, tahu-tahu kaki sepatunya dicium aja. Dan dia meminta supaya beca yang ditertibkan itu bisa dikembalikan. Sebenarnya kalaupun masih dibutuhkan masyarakat ya existingnya mengisi kekosongan moda dari masat ke rumah ke pasar seperti itu, bisa saja ini dibuat atau diakomodir dalam Perda. Saya bilang tadi kalau memang revisi Perda ini tetap dilakukan, mungkin saya atau bisa bersaran buat aturan yang memang mensejahterakan beca itu sendiri ya, pemilik beca, penarik beca, juga memfasilitasi masyarakat dengan tidak mengganggu lingkungan, tidak mengganggu kemacetan, makanya jalur atau lokasinya diatur. Kayak angkot kita sekarang kan pakai Jaklingko kan, sekarang sudah betul-betul teratur, tidak ada lagi ngejar setoran, ngetem di mana-mana, semua sudah teratur gitu ya. Saya kira beca juga bisa untuk memfasilitasi kekosongan itu dari rumah ke pasar misalnya ya, dibuat becanya yang ramah lingkungan, pakai listrik. Sekarang kan apa-apa listrik, sepeda listrik, motor listrik semua. Mungkin becanya pakai listrik, terdata, terus supir atau penarik becanya ini juga mungkin ada pembinaan, terdata juga. Saya kira itu lebih manusiawi dan bisa juga bentuk becanya dibuat ikonik Jakarta. Pemprov tuh harus merawat juga, merawat apa yang ada. Seperti misalnya, saya nggak tahu di Museum Sejarah Fathahillah di Jakarta Kota sana, apakah beca itu masih ada atau tidak? Dulu ada di situ, walaupun satu, sehingga anak-anak SD, anak-anak sekolah yang wajib kunjung ke museum itu tahu, oh dulu tuh ada moda transportasi ini loh yang namanya beca, apapun bentuknya, ini sejarah. Jadi soal itu biayanya, perawatannya besar atau kecil itu relatif. Saya rasa itu aja. Ya kalau harapan dari pemerintah makan itu, jadi harus bisa mengayomi dengan bisa harus itu. Oh dipandang sepintas masalah beca kan nggak ada mesinnya, nggak ada bayar, istilahnya taruhlah merugikan masyarakat, merugikan pemerintah. Tapi kan karena namanya manusia kan ada yang kaya, ada yang miskin, kan gitu. Tapi kalau kaya semua yang kerja siapa? Kan gitu. Makanya janganlah masalah pemerintah tuh harus merasa kasihan lah sama orang kecil. Jangan kita dipandang sebelah mata. Harusnya dipandang kedua belah mata. Orang kecil harus bagaimana? Kan orang kecil mah sedangkan di hukum agama aja yang perlu wajib dikasih. Kan itu kan? Wajib dikasih. Anak yatim kan wajib. Nah, samalah. Orang gede mah
ibaratnya nggak disayang juga, cukup buat makan minumnya. Tapi anak kecil sebagai saya tukang beca, diambil becanya sama aja dibunuh. Bukan dibunuh pakai golok, dibunuh karena kita usahanya tukang lantarannya dari beca. Saya di sini usaha narik beca sendirian, anak perempuan kan di kampung kan nunggu hasilnya. Iya. Kan gitu, Mbak. Kira-kira mau sampai kapan, Pak? Narik beca, Pak? Ya semenjak sehat, semenjak ada tenaga aja. Yang penting kan badan sehat, tenaga ada, itu terus. Meskipun eksistensi beca di DKI Jakarta semakin berkurang, nampaknya masyarakat masih membutuhkan beca ini sebagai alat transportasi yang ada di pemukiman, juga menjadikan beca sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya hal ini diharapkan agar pemerintah dapat membuat peraturan juga kebijakan yang sesuai. Semisal pekerjaan sebagai tukang beca ini dianggap sebagai pekerjaan yang tidak manusiawi. Mungkin dapat dilakukan permajaan atau pembaharuan yang tadinya beca menggunakan tenaga manusia dan kemudian beralih menjadi beca menggunakan tenaga listrik. Bagaimanapun beca di DKI Jakarta ini memiliki keunikan juga sejarah tersendiri. Agar penerus bangsa juga penerus berikutnya dapat mengetahui bagaimana perkembangan dan pembaharuan transportasi yang ada di Indonesia khususnya di DKI Jakarta. Thank you.